Haleluya, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya segala berkat dan rahmat Allah senantiasa menyertai jemaat dan seluruh pemirsa dimanapun saudara saat ini berada. Saudara, mari kita kembali di dalam spiritual message ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hal yang pertama yang dipesankan, yang diingatkan Tuhan, yang ditegaskan oleh Tuhan kepada kita semuanya, bahwa kita ini adalah terang dunia. Sudah kita menjadi terang bagi dunia. Jadi bukan terang bagi ruangan tamu kita, bukan terang untuk kamar kita, bukan hanya terang untuk rumah kita, tapi terang bagi dunia. Artinya apa? Terang kita tidak bisa tidak, harus benar-benar terang yang benderang. Nah ini sudah. Kita tidak menjadi lilin yang kecil. Seringkali ada banyak orang Kristen doanya, maksudnya sih mungkin baik. Bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan dia berdoa, Tuhan jadikan kami, jadikan aku lilin yang kecil, yang menerangi dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lilin kecil tidak bisa menerangi dunia. Doa kita yang mesti dirubah. Bukan menjadi lilin kecil, tapi kita harus menjadi matahari. Itu yang baru bisa menerangi buat dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama adalah terang kita harus terang benderang. Bukan hanya sekedar terang, tapi benar-benar terang yang memancarkan cahaya. Terang itu sedemikian tajam, sedemikian hebat, sedemikian luasnya. Lalu yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita ini adalah terang dan menjadi terang dunia, saudara, kita nggak bisa nggak. Dimanapun posisi kita, keadaan kita. Entahkah kita hanya di gereja kah, di komunitas orang Kristen, tetap kita menjadi terang. Tapi itu baru terang yang ada di bawah gantang. Tapi kita harus di luar, saudara. Di dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita bersosialisasi, waktu kita bekerja, waktu kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang lain, dengan masyarakat, dengan orang banyak. Di tempat dimanapun kita berada, kita tetap harus menjadi terang yang benderang. Jika engkau ada di tempat bekerja, entah itu di toko, di perusahaan, di pabrik, di pasar, maka terangmu harus benderang. Itu yang membedakan sebagai anak-anak terang dengan anak-anak yang bukan terang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga waktu kita ada di sekolah, waktu kita ada di kampus, kita tetap harus menunjukkan kita sebagai anak terang yang benderang di antara kawan-kawan kita, teman-teman kita, yang juga tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, sekali lagi, terang itu harus nampak benderang sedemikian rupa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di dalam ayat yang ke-16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, saudara, terang yang kita pancarkan di dalam hidup kita itu adalah lewat perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang berdasarkan firman Tuhan. Perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan baik yang sesuai dengan Alkitab kita. Sehingga dengan demikian orang akan melihat perbuatan baik kita yang memuliakan Tuhan. Sehingga orang-orang itu pun juga akan memuliakan Bapa kita yang di surga.
Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mesti berjuang bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Saudara, kalau kita diberkati, kita berbuat baik dengan beramal, dengan membagi-bagikan sembako, membagikan uang kepada orang lain yang memerlukan, membutuhkan. Saudara, itu perbuatan baik, itu terang. Tapi kalau saat kita dalam keadaan sukar dan sulit, tapi kita bisa masih menjadi berkat buat orang lain, lah itu terang benderang yang nampak. Sehingga kalau kita itu terang yang sedemikian rupa, saudara, dimanapun, sekali lagi, kita ditempatkan dimanapun, dalam situasi keadaan apapun, maka terang itu tetap terus bercahaya. Terang itu terus nampak, dilihat oleh banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi kesukaan bagi banyak orang. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dimanapun sudah ditempatkan. Sekali lagi, terang tidak pernah padam. Sekali lagi, karena Tuhan bersama dengan kita, Sang sumber terang itu, yang terus memancarkan melalui kehidupan kita. Kiranya jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, sekali lagi, entah saudara sebagai anggota dalam keluarga, jadilah terang dalam keluargamu. Jadilah terang dalam lingkungan tetanggamu. Jadilah terang di tempat engkau bekerja beraktivitas. Di kantorkah, di pasarkah, di tokokah, di perusahaankah, di sekolahkah, di kampuskah, jadilah tetap terang. Di tengah-tengah engkau sedang di masyarakat, di dalam organisasi, dalam institusi, dalam komunitas-komunitas, di dalam aktivitas sehari-harimu, di jalan sekalipun, engkau harus tetap menjadi terang, menjadikan, sekali lagi, perbuatan-perbuatan baikmu menjadi nyata, bisa dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Dan dengan demikian, sekali lagi, bukan hanya kita yang memuliakan Tuhan, tapi orang-orang yang melihat kita sebagai terang itu juga akan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, jadilah engkau terang bagi dunia di mana engkau berada. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Engkau sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah terang dunia. Di mana terang yang begitu tajam, benderang, sehingga bisa menjadi terang bagi banyak hal. Di mana kami berada, terang itu terus tetap bercahaya. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan baik, kami boleh menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi panutan bagi banyak orang. Dan lewat perbuatan-perbuatan baik kami sebagai bentuk dari terang itu, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, dan banyak orang juga yang diberkati. Lewat perbuatan baik kami, juga mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah setiap kami, setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, setiap pemirsa acara ini, mereka diingatkan untuk tetap menjadi terang yang benderang, terang yang tajam dimanapun mereka berada, di dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tetap memancarkan terang yang tajam, terang yang benderang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu, jemaat-Mu di dalam kasih dan anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat untuk menjadi terang bagi dunia di mana kita tinggal dan berada. Amin.